Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya banggakan, yang saya cintai dan selalu ada di hati seluruh jamaah manaqib yang hadir malam hari ini atau di mana saja berada. Semoga beliau semuanya yang saya sebutkan diberikan sehat panjang umur, dan seluruh imam-imam manaqib, jamaah manaqib yang datang dari mana saja, bahkan dari Babel, Bangka Belitung, 16 orang perwakilan datang dari Bangka Belitung. Itu kalau bukan karena cinta, bukan karena kekuatan Allah. Berhitung berkali-kali wahai jamaah, dalam situasi dan kondisi ekonomi seperti saat ini, ternyata buat jamaah manaqib, ya, buat jamaah manaqib dengan kekuatan Allah, bahkan kata jamaah, hutang boleh ada tapi istiqomah takkan pernah sirna. Ekonomi boleh merosot tapi iman takkan pernah merosot, karena iman yang bisa menyelesaikan segala kesulitan, iman yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Timbulnya konflik, perpecahan, semuanya karena lemahnya Kalau semua kita menjalankan iman dengan sesungguhnya, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Apa yang kita khawatirkan? Wong semuanya sudah berada dalam jaminan. Cuma kadang kita meyakini, itulah yang terkadang kita sulit untuk meyakini seyakin-yakinnya. Kalau kamu tidak diberikan keyakinan yang hakul yakin sama Allah, bubar sudah ada hujan gede. Hidup jamaah manaqib. Jamaah, kalau bicara soal kebenaran, ya, kebenaran itu sudah ada pada diri kita semuanya. Kapan kebenaran itu datang? Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada kebenaran. Ketika kita iman kepada Allah, di situ ada kebenaran. Ketika iman kepada Rasulullah, di situ pun sudah ada kebenaran dalam kita. Kalau kita menjalankan betul apa yang dicontohkan, diteladani oleh Rasulullah, maka kita akan selalu berjalan dalam kebenaran. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, Rasulullah juga punya anak dan istri. Jalankan tugasmu sebagai kepala rumah tangga sesuai sebagaimana Rasulullah menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga. Nggak ada KDRT, nggak ada istri melaporkan kalau menjalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau kita seorang pedagang, Rasulullah seorang pedagang, coba kita berdagang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah akan ada keberkahan dalam perdagangan itu. Jangan mencari untung besar dalam kita berbisnis, tapi carilah keuntungan yang penuh dengan rahmat dan barokah. Penuh berkah dan barokah. Uang kalau berkah, uang kalau barokah, awet. Tahu banyak air dalam sumur dengan air di dalam kolam itu berbeda. Kalau air di dalam bak mandi, diambil satu gayung, susut satu gayung. Diambil 2 gayung, susut 2 gayung. Diambil 10 gayung, susut 10. Tapi kalau air dalam sumur, diambil 1 timba, naik 1 timba, gak akan pernah habis. Itulah ciri rezeki yang berkah. Kadang ada usaha lancar tapi hasilnya gak ada. Ada yang begitu? Maka di sini diajarkan, ingat selalu kepada Allah, bersyukurlah selalu kepada Allah agar ditambah-tambah nikmat dari Allah.
La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, sungguh akan kutambah nikmat itu. Diberilah keberkahan. Kalau kita seorang pemimpin, jadi di dalam diri saudara itu ada contoh teladan yang baik buat kita. Maka ketika kita iman kepada Rasulullah, di situ ada kebenaran yang bisa kita jalankan dalam hidup ini, apapun posisi dan status Anda di dalam hidup ini. Kalau statusmu seorang pemimpin, Rasulullah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Memperingati Maulid Nabi, kita ambil hikmahnya. Apa tujuannya diadakan Maulid Nabi? Agar kita lebih mencintai Rasulullah. Kalau kita sudah lebih mencintai Rasulullah, agar kita bisa niru lampahnya Rasulullah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguh wahai manusia, sungguh aku telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Saling mengenal di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling takwalah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, semua suku boleh berbeda, bahasa boleh berbeda, tapi Indonesia tetap milik kita bersama. Amalan boleh berbeda, ya, amalan boleh berbeda, wadahnya boleh berbeda, tapi isinya tetap Islam, isinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang wadahnya torekot, silakan. Ada yang wadahnya sholawatan, silakan, sholawatan yuk. Kadang ada yang kafiran gitu ya. Ada yang manakiban, ada yang sholawatan, ada istighosah, ada torekot bermacam-macam. Silakan, wadah boleh berbeda. Yang penting isinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lantas ada perbedaan, wadah boleh NU, organisasi Islam apapun silakan. Wadahnya NU, wadahnya Muhammadiyah, silakan. Yang penting isinya adalah satu, sama-sama memakmurkan sama-sama mengajak umat taqarruban ilallah. Jangan karena perbedaan ada saling menghujat satu sama lain. Kita jangan memaksakan apa yang kita makan untuk dimakan oleh orang lain. Kalau kita doyannya manakib, tidak bisa dipaksakan kepada orang yang tidak doyan manakib. Yang ratib-ratiblah, yang manakib-manakiblah, yang tahlil adalah tahlillah. Makmurkan Islam, hidupkan Islam lewat amaliyahnya masing-masing. Di sini Al-Baghdadi lewat pikir manakib Syaikhul Qadir Jilani ingin memakmurkan Islam, turut serta membesarkan Islam lewat pikir manakib Syaikhul Qadir Jilani. Itulah yang selama bilang, di mana bumi kau pijak, disitulah langit harus kau junjung. Di mana engkau berada, disitulah kamu bisa menunjukkan kebaikan di tempat itu. Bisa membangun kebaikan, membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kalian sadar atau tidak, jamaah ini, mau kamu yang kaya, yang miskin, yang melarat sekalipun, kamu telah memberikan manfaat besar kepada orang lain. Sadar atau tidak, jamaah manakib turut serta memutar roda perekonomian. Sadar atau tidak? Hidup jamaah manakib. Coba saya mau tanya, jujur tapi ya, siapa yang punya utang ngacung? Berarti kalau yang nggak ngacung, utangnya nggak pingin lunas loh. Saya memintakan kamu utang lunas kepada Allah, biar Allah tahu, biar malaikat tahu satu-satunya yang punya utang atau tidak. Coba yang punya utang ngacung. Kayaknya punya utang semua ya. Inilah rakyat Indonesia, inilah Indonesia. Kalau rakyatnya punya utang, wajar negaranya sendiri banyak utang.
Yang punya utang gak usah sedih sendiri. Lihatlah tetangga kamu, tanya ke saudara kamu punya utang? Punya ya sudah, berarti punya teman. Orang yang takut berjalan itu kalau sendirian. Kalau banyak temennya nggak perlu takut. Sampai urus badannya mikirin utang apa ya? Tetangga kamu juga banyak utangnya tambah gemuk. Utang mulai ada, tapi istiqomah tetap. Semua selesaikanlah. Sukseskan hidupmu dengan istri bersama Allah. Kamu jangan takut ditagih hutang. Semakin kamu takut ditagih hutang, kamu semakin dikejar. Caranya bagaimana, Pak? Apalagi sekarang kan bisa pakai banner, ya. Bikin pakai banner, kamu catat. Kamu punya utang kepada siapa saja. Catat satu-satu. Si A sekian, sudah bayar sekian, sisa sekian. Tulis. Taruh di ruang tamu. Kalau mau ada yang nagih, kamu tempelin. Bikin figuran. Begitu tadi, assalamualaikum, oh sampai masuk. Tinggal dulu. Halo, bikinin kopi. Masuk dalam. Kan dia baca. Gede-gede. Oh, ini daftar utangnya. Oh, saya masih nomor sekian. Begitu lagi nanya, gimana masalah utang? Itu baca sendiri. Tinggal nunggu antrian. Ini bukti bahwa saking saya tidak pengen nggak bayar hutang, Pak, sampai saya tulis di sini. Tidak usah khawatir, pasti saya bayar, tapi sabar nunggu antrian. Betul itu. Praktekin kalau nggak percaya, besok dapat lagi. Ngaji ke sini bukan untuk kaya. Ngaji ke sini bukan untuk lunas hutang, tapi datang zikir ke tempat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Urusan hutang serahkan kepada Allah. Urusan masa depan Allah punya urusan. Yang penting jalani hidup ini apa adanya. Jalani, syukuri dan nikmati. Kalau mau berguru itu jangan setengah-setengah. Paham maksudnya? Kalau mau berguru jangan setengah-setengah. Allah nggak bisa dibohongin. Jangan kita seperti benang nempel tapi nggak menyatu. Menyatunya cuma nyedot doang. Jadi kalau mau berguru jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ketika saya berguru, prinsip saya, jangankan membawa saya kaya, membawa saya ke melarat pun tetap saya tidak akan bergeming. Saya tetap akan berguru dunia akhirat. Jangankan membawa saya ke surga, neraka pun tetap saya akan berguru. Kenapa? Guru yang menampilkan adalah saya, menjadikan adalah Allah untuk saya berguru. Alhamdulillah jamaah. Dulu awalan saya ngaji, awalan saya datang ke gurunya banyak juga yang namanya fitnah begini. Apalagi sekarang, ya, ada Facebook, ada apa, IG, ada IG, Instagram, ada pokoknya medsos lah, ya. Kalau kita nggak punya prinsip, bisa jadi kita goyah, wahai jamaah manakib. Alhamdulillah, jamaah manakib tangguh. Benar apa yang menjadi keinginan kita, itu yang akan terjadi kalau kamu meyakini bahwa keinginan kamu adalah keinginan Allah, kehendak kamu adalah kehendak Allah, maka yang menjadikan adalah Allah. Kamu punya kehendak, kamu tidak punya kehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ketika kamu punya kehendak, keinginan, saya ingin bayar hutang, saya ingin usaha ini, keinginan itu Allah yang memberikan keinginan itu, maka jalankan, jangan punya keraguan. Tapi kalau kamu masih ragu, jangan diteruskan. Mantep, netep, baru nancep. Kalau sudah mantep, netep, nancep, baru keanggap. Kalau sudah keanggap oleh Allah, ana ida abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Harus keanggap dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.